Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Eliza MPD, dosen Tadris Matematika YIN Kerinci. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video interaktif bahan ajar sebagai peserta PKDP UIN STS Jambi tahun 2026. Adapun materi bahan ajar kali ini adalah pada mata kuliah trigonometri, yaitu pada materi perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ini memahami hubungan antara sudut dan sisi segitiga siku-siku. Mari kita lihat capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku secara tepat. Yang kedua, mengidentifikasi sisi depan, sisi samping, dan sisi miring terhadap suatu sudut. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual sederhana yang melibatkan perbandingan trigonometri. Yang keempat, menunjukkan sikap teliti, logis, dan bertanggung jawab dalam pemecahan masalah matematika. Adapun indikator keberhasilan mahasiswa, yang pertama yaitu mahasiswa bisa menghitung nilai sin, cos, dan tan dengan benar. Kemudian, mahasiswa bisa menyelesaikan minimal 80% soal latihan secara tepat. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu konsep perbandingan trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, dan tangen. Persepsi materi perbandingan trigonometri ini yaitu berhubungan dengan trigonometri yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti bentuk atap di rumah di Kerinci, rumah zaman dahulu di Kerinci. Mengapa atap rumah di Kerinci selalu curam dan runcing? Tanpa busu derajat, masyarakat Kerinci dahulu telah menerapkan prinsip kemiringan sudut secara intuitif pada arsitektur tradisional mereka. Prinsip yang sama dengan perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari hari ini. Tahukah teman-teman semuanya apa itu trigonometri? Trigonometri itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi pada sebuah segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Kata trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigon, yang artinya segitiga, dan metron, yang artinya ukuran. Adapun yang dipelajari di trigonometri itu yaitu perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Sebelum kita mempelajari materi perbandingan trigonometri, apa kegunaan kita mempelajari trigonometri? Kita lihat di sini, yang pertama itu pada navigasi untuk menentukan arah dari kapal atau pesawat. Kemudian pada arsitektur mengenai bentuk-bentuk atap, kemudian pada astronomi itu menentukan jaraknya. Kemudian dihubungkan dengan bidang fisika dan teknik, menentukan gelombang, arus listrik AC, kemudian juga menentukan arah kiblat kita. Itu juga digunakan trigonometri. Kemudian yang viralnya sekarang ini yaitu membuat animasi dan game. Itu membutuhkan trigonometri dalam membuat gambar 3 dimensi ini. Baiklah, tentang perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ini berhubungan dengan segitiga siku-siku. Di sini sudah ada 3 gambar segitiga siku-siku. Jadi perbandingan yang pertama itu adalah perbandingan sin. Sin itu adalah perbandingan dari sisi depan. Sisi depannya itu adalah A. Jadi sisi depan dibandingkan dengan sisi miring. Sisi miringnya yang ini, yang C. Kemudian perbandingan cos itu adalah sisi samping. Sisi samping itu adalah B.
Dan sisi samping itu dibandingkan dengan sisi miring. Sisi miringnya itu C. Di sini letak C-nya. Kemudian perbandingan tan. Tan itu perbandingan dari sisi depan. Sisi depannya itu adalah A berbanding sisi sampingnya B. Kemudian adapun penamaan sisi dari segitiga siku-siku yang tadi sudah saya jelaskan. Sisi A ini dinamakan sisi depan. Apa artinya sisi depan? Itu di depan sudut yang ini, sudut alfa ini. Jadi yang A ini sudut depannya, yaitu sisi di depan sudut yang diukur. Kemudian yang B ini adalah sisi sampingnya. Jadi sisi samping dari sudut alfa ini yang di bawahnya, yang bersebelahan dengan sudut yang akan diukur. Kemudian sisi C ini yang dinamakan sisi miring atau dikenal dengan hipotenusa, yaitu sisi terpanjang dari sisi depan segitiga siku-siku. Adapun di sini contoh dari matematika trigonometri ini yang dihubungkan dengan budaya, yaitu trigonometri berbasis etnomatematika. Etnomatematika adalah cara memahami konsep matematika melalui budaya dan lingkungan sekitar. Masyarakat Jambi memanfaatkan lingkungan alam, bangunan adat, dan budaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kearifan. Kita lihat di sini soalnya tentang jembatan Gentala Arsi. Nah, ini tahu semua ya. Teman-teman semuanya tahu, apalagi yang di Jambi, tentang jembatan Gentala Arsi ini. Kita lihat soalnya di kota Jambi, jembatan Gentala Arsi merupakan salah satu ikon budaya dan kebanggaan masyarakat. Dua pengamat. Nah, di sini ada dua pengamat A dan B. Pengamat A itu jaraknya 30 meter dari puncak jembatannya. Kemudian pengamat B itu berada 50 meter dari kaki jembatan ini. Kemudian yang ditanyakan dari soal ini itu adalah menentukan tinggi puncak jembatan tersebut. Jadi yang pertama itu kita menentukan tinggi jembatan. Kita lihat di sini, kita cari dulu pengamat A ya. Berapa jarak pengamat A dari sisi pinggir jembatan ini? Kita lihat yang diketahui ini adalah sepanjang sisi sampingnya. Panjang sisi sampingnya berarti ini perbandingan yang kita gunakan adalah tan. Tan itu adalah depan per samping rumusnya ya. Jadi depannya itu adalah H, yang ini H, kemudian sampingnya 30. Kita masukkan ke dalam rumus tan 60 derajat. Tan 60 derajat kita lihat di tabel ini. Tan 60 derajat itu adalah akar 3. Kemudian akar 3 ini kita kali silangkan. Akar 3 dikali 30 sama dengan 51,96 meter. Ini adalah jarak tinggi puncak jembatan dari pengamat A. Kemudian kita cari lagi dari pengamat B. Posisinya di B, ini jarak pengamat dari pinggir itu adalah 50 meter. Jadi yang kita gunakan perbandingan tan juga ini ya. Dan itu rumusnya depan per samping. Jadi depannya ini adalah H atau tingginya. Kemudian sampingnya ini jaraknya dengan jembatan ini 50 meter. Kemudian tan 30 derajat ini kita lihat di tabel ini. Tan 30 derajat itu sama dengan 1 per akar 3. Kita letakkan di bawah tan 31 akar 3 sama dengan H per 50 ini. Dari atas kita turunkan rumusnya, kemudian kita kali silang. Jadi H itu sama dengan 50 dibagi akar 3. Sama dengan 50 akar 3 dibagi 3. Sama dengan 28,87 meter. Jadi ini adalah jarak pengamat B dari pinggir jembatan. Jadi disuruh kita menentukan, bandingkan posisi kedua tersebut. Kita lihat posisi A itu lebih akurat
karena titik A itu lebih dekat ke kaki jembatan, sehingga sudut elevasinya itu lebih besar. Ini mengenai tinggi jembatannya. Kemudian soal berikutnya menanyakan tentang apa makna dari kegiatan dalam kegiatan konteks budaya Jambi. Ada 3 makna dari pembelajaran trigonometri yang dihubungkan dengan etnomatematika budaya Jambi, yaitu yang pertama itu matematika hadir dalam kehidupan masyarakat Jambi, seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan wilayah dan memudahkan aktivitas masyarakat Jambi. Trigonometri ini membantu manusia memahami tinggi dan jarak tanpa harus mengukur langsung di tempat yang sulit dijangkau. Dan belajar trigonometri ini berarti belajar memecahkan masalah nyata dengan cara yang logis, teliti, dan bermanfaat bagi masyarakat. Etnomatematika Jambi ini kita tafsirkan bahwa pembelajaran matematika berbasis budaya Jambi memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi dan pusat kehidupan. Pembangunan jembatan seperti Gentala Arsi menjadi bukti kearifan lokal dalam menggabungkan fungsi, keindahan, dan teknologi. Konsep matematika seperti trigonometri membantu perencanaan jembatan agar kokoh, aman, dan seimbang dalam lingkungan. Nah, kita sudah berada di penghujung ya, yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari materi kita hari ini, perbandingan trigonometri. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa perbandingan trigonometri itu merupakan hubungan antara sudut dan panjang sisi pada segitiga siku-siku yang digunakan untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut tanpa pengukuran langsung. Jadi poin pentingnya di sini kita lihat ada 3 rumus menentukan perbandingan trigonometri. Ini bocorkan triknya ya, agar mudah kita dalam menyelesaikan soal-soal matematika trigonometri ini. Yang pertama, ingat saja sinus itu sin demi. Ingat, rumus sinus itu adalah sin demi. Jadi mudah nanti dalam bagaimanapun bentuk soalnya nanti, kalian akan mudah dalam memahami rumus-rumusnya. Kemudian kosinus itu ingat saja kosami. Ya, dicatat ya teman-teman semuanya. Kosinus itu ingat saja kosami, berarti samping dibagi miring. Kemudian tangen itu ingat saja tandesam, berarti depan per samping. Jadi ini trik cepatnya dalam menghafal rumus perbandingan trigonometri. Harus dihafalkan ya teman-teman semuanya. Kemudian nilai perbandingan trigonometri ini bergantung pada besar sudut. Digunakan dalam berbagai bidang seperti teknik, arsitektur, astronomi, navigasi, dan pendidikan. Apa manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari ini? Trigonometri membantu menghitung tinggi bangunan dan jarak suatu objek, kemiringan jalan, serta berbagai fenomena alam secara akurat dan efisien. Jadi, inti materi dari trigonometri ini adalah alat matematis yang menghubungkan sudut dan panjang sisi, sehingga membantu manusia memahami, menganalisis, dan memanfaatkan keteraturan ciptaan Allah secara ilmiah. Ya, kita lihat di sini refleksinya keislaman, refleksi keislamannya itu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Jadi melalui perbandingan trigonometri ini kita dapat memahami bahwa keteraturan dan keakuratan hukum-hukum matematika yang menjadi bagian dari sunnatullah dalam alam semesta, sehingga menumbuhkan rasa syukur, kagum, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi teman-teman semuanya, belajar trigonometri itu bukan hanya memahami angka dan sudut, tetapi juga memahami keteraturan alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Jika terdapat pertanyaannya itu dikirim saja di kolom komentar ya. Semuanya nanti akan Ibu jawab mengenai perbandingan trigonometri. Ya, sampai di sini Bu mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekilapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.